Tiga bulan lagi atau lebih sedikit, Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Wow, dunia dihebohkan dengan kemunculan sosok misterius di Tanah Suci. Bahkan ada yang menyebut Imam Mahdi. Video pertama memperlihatkan pria berpakaian ihram yang tak biasa. Bahasanya tak dipahami, sikapnya aneh. Netizen pun berspekulasi, apakah dia Zu Aswakatain, sosok yang disebut dalam hadis akan menghancurkan Ka'bah? Video kedua lebih mengejutkan. Seorang pria yang disebut-sebut sebagai Imam Mahdi. Ciri fisiknya disebut mirip hadis. Rambut pirang kehitaman, jenggot lebat, hidung mencung, alis seperti bulan sabit. Benarkah ini tanda akhir zaman? الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي بالمباشر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madara tirabal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa tabi'il kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya Subuh Ceria dan Barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kesehatan dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Abi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua tahu bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di akhir zaman ya, Bi ya? Ya, sebagai salah satu tanda daripada kiamat. Dan akan memimpin umat Islam kelak. Karena banyak pemberitaan nih akhir-akhir ini. Ya. Orang-orang banyak, ada beberapa orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya. Terus banyak juga ramalan-ramalan bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di tahun 2025 ataupun di Ramadan sekarang ini loh, Bi. Nah, Bi, agar kita semua tahu ya, dan gak gampang percaya gitu aja gitu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Imam Mahdi itu seperti apa? Ciri-ciri bentuk fisiknya seperti apa, serta kisahnya itu seperti apa? Baik, ya memang begitu banyak yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, karena mungkin ketika mengaku sebagai diri Imam Mahdi, kita bisa mendapatkan kespesialan yang tinggi, bisa dihormati, orang banyak membela diri kita, karena Imam Mahdi itu salah satu tokoh dalam kaidah Islam yang akan muncul di akhir zaman, bahkan sebagai tanda-tanda daripada hari kiamat. Itu sudah banyak bermunculan kan yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Terus ramalan-ramalan juga Imam Mahdi akan turun di 2025. Kemarin 2024 juga banyak yang meramal, bukan cuma Imam Mahdinya, bahkan diramal 2024 kiamat lah. Kayak banyak yang ngebet banget, kenapa pengen cepat kiamat gitu ya, kenapa Imam Mahdi banyak yang begitu, banyak yang mengaku-ngaku dirinya sebagai daripada Imam Mahdi. Di Indonesia aja banyak kasusnya kan, belum lagi di beberapa belahan dunia. Itu sudah tidak terhitung lagi untuk mengaku-ngaku diri sebagai Imam Mahdi. Nah, bagaimana sih ciri-ciri daripada Imam Mahdi? Ya, kita kembali kepada dalil, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, karena itu merupakan takaran kita yang harus kita sandarkan diri kita untuk mengetahui yang lebih spesifik daripada Imam Mahdi tersebut. Dari Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan nama ya Umi ya. Al-Mahdi itu gelar.
Imam Mahdi itu gelar. Al-Mahdi itu dari keturunanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi itu dari keturunanku, berdahi lebar, berhidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan ketentraman, keadilan, sebagaimana bumi terdahulu dipenuhi dengan kezaliman, kejahatan, kekejaman. Dan Imam Mahdi akan memimpin selama 7 tahun. 7 tahun. Ada juga beberapa keterangan yang menyatakan 8 sampai 9 tahun. Dari hadis-hadis yang lain, jadi ciri-ciri daripada Imam Mahdi itu berhidung mancung, mempunyai kulit khasnya orang Arab, berdahi lebar, alisnya tipis memanjang dan terpisah, terus perawakannya tegak, gigi depannya mengkilap, terdapat tai lalat di pipinya. Jadi itu kita ambil daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lebih spesifiknya ada tanda yang seperti diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tanda kenabian tapi bukan tanda kenabian gitu, capnya itu, tapi capnya sama ada di pundaknya itu, diberikan tanda seperti itu. Dan tanda itu tidak bisa diserupai oleh orang lain, tidak bisa diserupai oleh orang lain. Tidak bisa dibuat oleh manusia ya? Nggak bisa dibuat-buat gitu, nggak bisa dibuat-buat. Dan kalaupun misalkan ada tanda kenabian, misalkan kan Nabi itu sudah ditutup kan, Nabi terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tanda apa? Nanti juga Imam Mahdi mempunyai tanda yang mirip dengan tanda kenabian, tapi bukan sebagai Nabi. Cap tandanya itu. Lalu bagaimana cap tanda yang seperti Nabi itu? Satu, seperti daging yang keluar. Jadi daging yang keluar itu membentuk huruf. Ada yang meriwayatkan ketika melihat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda itu, warna daging kemerahan, bahkan dikelilingi bulu-bulu merpati dari surga keluar dari kulitnya. Siapa coba yang punya bulu merpati surga? Jadi tidak mungkin bisa diserupai oleh orang lain tanda itu. Dan kita bisa mengambil lebih spesifik daripada bagaimana ciri-ciri fisik dari Imam Mahdi. Ya kita ngambil dari hadis tersendiri. Bagaimana kulitnya, bagaimana bentuk wajahnya, hidungnya yang mancung, terus terdapat tai lalat di pipinya, giginya mengkilap, berjenggot lebat, dan memiliki tanda seperti tanda kenabian di pundaknya. Itu daripada ciri-ciri fisiknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda daripada kenabian itu bahkan diuji oleh sahabat-sahabatnya sebelum masuk Islam, seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Salman Al-Farisi ini nguji nih, ini beneran Nabi bukan gitu. Yeah. Karena dalam kitab-kitab sebelumnya Nabi itu tidak menerima harta sedekah. Maka Salman Al-Farisi itu memberikan buah kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akad kalau itu sedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan sesungguhnya aku tidak memakan harta sedekah. Satu poin tuh sudah diambil sama Salman Al-Farisi bahwa ini Nabi nih, bener, ini putusan Allah nih. Akhirnya kembali lagi dengan kurma itu dengan akad hadiah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerimanya dan membagi dengan para sahabatnya. Lalu Salman Al-Farisi sengaja melihat berlalu-lalang di belakang Rasulullah untuk melihat tanda kenabian, dan terlihatlah tanda kenabian itu. Jadi beberapa sahabat melihat tanda kenabian itu. Juga pendeta Bukhairo melihat langsung tanda kenabian ketika Rasulullah itu berusia 12 tahun.
pendeta Bukhairah itu. Jadi beda loh ya, ada di kita itu ada Abu Hurairah, Bukhairah, Bukhari, itu beda-beda ya. Beda-beda. Kalau pendeta Bukhairah itu pendeta yang tinggal di kota Busro, Sam yang sekarang itu Syria. Itu pendeta ahli kitab yang mengimani kitab Injil, dan dalam kitabnya itu dijelaskan bahwa tanda-tanda kenabian, bahkan melihat langsung ketika Rasulullah masih usia 12 tahun ketika dibawa pamannya berdagang ke negeri Syam itu. Bukhairah itu menjelaskan bahwa ini adalah calon nabi. Kalau Abu Hurairah itu bernama asli Abu Syam kalau nggak salah. Ya, Abu Syam itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Islamnya itu Abu Abdillah bin Abdurrahman As-Sakar, Abdurrahman Al-Sakar Al-Daus, karena dari Bani Al-Daus. Itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam. Yang terkenal tuh kisahnya ketika ibunya juga belum masuk Islam, tapi Abu Hurairah sudah masuk Islam. Itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Bukhari itu imam hadis, guru hadis itu Abu Abdillah bin Ismail, imam hadis, tinggalnya di salah satu kota Uzbekistan. Jadi ada bedanya antara Abu Hurairah, pendeta Bukhairah, dan Imam Bukhari. Emang seperti kesamaan namanya tapi beda. Itu melihat tanda daripada kenabian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti Imam Mahdi juga mempunyai tanda itu yang tidak bisa diserupai oleh orang lain. Nah, itu daripada tanda-tanda fisik daripada Imam Mahdi menurut hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya seperti kulit orang Arab, berhidung mancung, memiliki gigi depan yang begitu cemerlang, terus tegap, jenggotnya lebat, memiliki tai lalat di pipinya, alisnya tipis, memanjang dan terpisah. Dan Imam Mahdi itu berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi itu adalah keturunanku dari Fatimah. Jadi sudah jelaskan, nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Jadi para pendapat daripada alim ulama itu dua. Namanya itu bisa Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, antara dua itu. Jadi Imam Mahdi itu bukan nama tapi gelar. Imam itu pemimpin, Al-Mahdi itu yang diberi petunjuk. Namanya sendiri itu, nama daripada Imam Mahdi itu antara Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mahdi itu, Imam Mahdi itu, jadi namanya seperti nama Rasulullah, nama ayahnya seperti nama Rasulullah, nama ayah Rasulullah, akhlaknya pun seperti akhlakku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak yang begitu indah gitu, akhlak yang begitu indah. Nah, Imam Mahdi sendiri tidak mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi ketika ketahuan bahwa ini nih Imam Mahdi itu kabur. Sampai bolak-balik Madinah Mekah itu sampai 3 kali. Akhirnya ketiga kali tidak mengakui dirinya, malaikat Jibril menggenggam Imam Mahdi dan memberi kekuatan untuk tidak ragu. Akhirnya Imam Mahdi dibayat antara sudut Mekah dan Maqam Ibrahim. Di Mekah dibayatnya oleh 313 orang sesuai dengan pasukan Badar yang
ikut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kapan Imam Mahdi dibaiat atau keluarnya? Nah, yang jadi pertanyaan kapan nih? Apa 2025? Apa besok? Apakah kapan nih? Atau menurut ramalan-ramalan seperti ada viral di YouTube, di medsos 3 bulan kemudian? Kapan Imam Mahdi keluar? Yang pertama ketika sungai Efrat itu terbelah, mengering dan mengeluarkan gunung emas. Itu tanda-tanda pertama. Kalau sekarang belum ya, belum kelihatan. Yang kedua, munculnya api besar di timur. Api besar di timur selama 3 hari atau selama 7 malam. Itu salah satu tandanya. Yang ketiga, terjadi gerhana bulan yang bersamaan. Gerhana bulan di bulan suci Ramadan, di awal bulan suci Ramadan, dan gerhana mataharinya terjadi di pertengahan bulan suci Ramadan. Terus akan masa keluarnya itu ditandai dengan banyaknya peperangan, kezaliman, banyaknya fitnah, banyaknya bencana, dan banyaknya gempa. Itu daripada tanda-tanda Imam Mahdi akan keluar. Dan ketika keluar, Imam Mahdinya sendiri tidak mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan untuk tidak ragu bahwa tugas itu harus diambil dan dirinya sebagai Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi dibaiat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka jumpailah, berbaiatlah, walaupun kau harus merangkak di atas gunung es. Saking pentingnya. Dan ketika dibaiat Umi, selesai dibaiat, kan menerima tugas yang begitu besar kan? Iya. Otoritas yang begitu tinggi, bukan cuma untuk satu negara Imam Mahdi itu, tapi dunia loh. Bahkan sebagian ulama mengatakan otoritas yang diberikan seperti kepada para rasul. Dunia yang harus dia pimpin, dia benahi. Imam Mahdi ini ketika sudah dibaiat itu bukan tumpang kaki jalan-jalan, menerima menerima fasilitas atau apa, tidak. Tapi langsung orang-orang ingin memerangi yang namanya Imam Mahdi ini. Bahkan pasukan-pasukan mengejar Imam Mahdi untuk membunuh Imam Mahdi. Bayangkan coba. Sampai ketika dikejar-kejar itu sampai di sebuah tempat yang namanya Al-Baidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah bumi, terbelah, sampai pasukan-pasukan yang mengejar ingin mencelakai Imam Mahdi itu ditelan oleh bumi dan disisakan beberapa untuk menyampaikan berita. Jadi begitu tugas yang sangat luar biasa. Bahkan Imam Mahdi ini akan memerangi semenanjung Arab. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Imam Mahdi. Setelah itu Imam Mahdi akan berperang dengan Persia. Bahkan sebagian ulama menyatakan Persia di sini adalah kaum Parsi atau Iran yang tidak menerima Imam Mahdi itu muncul di luar kaumnya, akhirnya diperangi. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada Imam Mahdi. Juga Imam Mahdi akan memerangi selain daripada Persia, akan terjadi Malhamah Kubro, perangnya Muslim dengan kaum Rum, bangsa Rum. Ini adalah perang yang sangat luar biasa. Kenapa? Di sini kaum muslimin juga ada yang berdosa karena berlari daripada peperangan. Kenapa itu bisa terjadi? Kaum muslimin akan berhadapan dengan bangsa Rum ini yang diperkuat 80 bendera kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan
dalam satu benderanya itu 12.000 tentara. Diperkuat 12.000 tentara. Bayangkan coba kali 80 kali 12.000 tentara. Sebagian daripada kaum muslimin itu gentar dan berbalik, tidak ikut berperang, hanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan sepertiganya lagi melawan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, bahkan mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa. Jadi ketika di zaman Imam Mahdi, maka peperangan itu akan dimenangkan oleh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan memenuhi dunia ini dengan ketentraman, keadilan. Bahkan Imam Mahdi ini akan membagikan harta kepada orang-orang itu tanpa perhitungan. Menurut para alim ulama, tanpa perhitungan tersebut menukil daripada hadis, ketika orang-orang menjumpai Imam Mahdi dan orang-orang berkata, "Wahai Al-Mahdi, aku menginginkan itu," maka Imam Mahdi itu tanpa berpikir panjang, "Ambillah sesuka kalian." Ada juga yang menafsirkan para alim ulama itu, Imam Mahdi memberikan harta tanpa perhitungan. Kalau zaman sekarang itu pendapatan yang kita dapat atau upah itu kan ada golongan-golongannya. Pejabat lebih tinggi mungkin dibanding daripada pekerja serabutan. Nah, ketika Imam Mahdi memimpin dunia, itu akan diberikan sama rata dan orang akan merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa beserta daripada kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, setelah menaklukkan bangsa Rum, Imam Mahdi akan menaklukkan Konstantinopel, tapi tanpa peperangan. Ketika akan diperangi oleh orang-orang Konstantinopel begitu banyak, bahkan dalam sebuah hadis itu 70.000 orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan menaklukkan Konstantinopel itu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus berperang, tidak mengeluarkan anak panah satupun. Kaum muslimin hanya bertahlil dan takbir, maka runtuhlah sebagian daripada kota Konstantinopel. Bertahlil, bertakbir, maka runtuh sebagian lagi, dan akan direbut Konstantinopel itu tanpa peperangan, tapi dengan tahlil dan takbir. Ketika ghanimah yang begitu banyak, maka terdengarlah seruan di tempat lain bahwa Dajjal laknatullah sudah keluar. Maka kaum muslimin meninggalkan Konstantinopel dan kembali untuk berperang dengan Dajjal laknatullah. Jadi begitulah sedikit alur cerita menurut daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ciri fisik, di baiatnya seperti apa, dan perjalanan Imam Mahdi itu seperti apa. Begitu tugas berat yang harus diterima Imam Mahdi, tugas yang berat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan keluar biasaan. Bahkan ketika Dajjal laknatullah keluar, itu Dajjal itu mempunyai gelar Al-Masih juga, tapi palsu Al-Masihnya. Sakti luar biasa. Nah, ketika keluar dan umat muslim itu sudah terpojok di dalam masjid, tapi umat muslim itu tidak berputus asa. Umat muslim juga sudah mempersiapkan persiapan untuk memerangi Dajjal dan pasukannya. Nah, ketika hendak melaksanakan sholat subuh, jadi banyak yang mengatakan Imam Mahdi dan pasukan muslim sudah putus asa di dalam masjid. Tidak, umat muslim tidak berputus asa, tapi sudah mempersiapkan peperangan itu, tapi lebih mempersiapkan lagi untuk melaksanakan sholat subuh karena sudah masuk waktunya. Dan ketika hendak melaksanakan sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan singkat ceritanya sholat berjamaah dengan langsung diimami oleh Imam Mahdi. Dan
ciri-ciri Nabi Isa sudah disebutkan di sebelumnya. Akhirnya terjadi peperangan. Kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi ditemani oleh Nabi Isa alaihissalam, dan di sana Dajjal laknatullah terbunuh, ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi umat muslim memerangi kaum Yahudi, bahkan kaum Yahudi itu menurut Rasulullah SAW diperangi oleh kaum muslimin, dan mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang kayu, tapi batu dan kayu itu memberitahu kaum muslimin bahwa di belakangnya ada Yahudi. Hanya salah satu pohon yang tidak memberitahu persembunyian daripada Yahudi, yaitu pohon Gorgot. Tapi sabda Rasulullah SAW, karena pohon Gorgot itu adalah pohonnya Yahudi. Dan begitu kepemimpinan Imam Mahdi, Nabi Isa, kita lihat dari beberapa hadis, begitu tentram, begitu kembali kepada keadilan yang dirasakan. Sabda Rasulullah SAW, Imam Mahdi itu memimpin, memuliakan manusia. Jadi manusia itu kembali kepada kemuliaannya sebagai manusia. Kemuliaan sebagai manusia. Bahkan di riwayat-riwayat lain sudah tidak ada lagi persengketaan, ketidakadilan. Semua dipenuhi dengan keadilan, kenyamanan. Bahkan binatang-binatang lain atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saling memangsa. Hewan-hewan berbisa tidak menyebabkan bahaya untuk manusia. Bahkan anak kecil bisa bermain dengan ular berbisa, memasukkan tangannya kepada ular berbisa dan tidak membahayakan, bisa bercengkrama dengan binatang buas. Bahkan singa-singa lalu lalang beserta domba-domba tidak saling memangsa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zaman-zaman itu zaman begitu tentram, sampai akan terguncang kembali ketika adanya Ya'juj Ma'juj. Nah, ini fase-fase yang akan dilalui oleh umat manusia di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjauhkan hal ini, atau akhir zaman. Kalau kita sih udah tinggal di akhir zaman ya, maksudnya dengan kiamat. Karena umat muslim itu tidak akan mengalami yang namanya kiamat. Jadi jangan ngebet-ngebet cepat-cepat kiamat. Sedikit-sedikit ramalan tentang besok kiamat, sedikit-sedikit ramalan misalkan 3 bulan lagi Imam Mahdi dibaiat. Kalau misalkan sudah jelas dari dalil, dari hadis, dari Quran, ya kita mengimani. Tapi kalau hanya ramalan biasa atau tebak-tebakan, hanya membuat kegaduhan, ya kita dekati para alim ulama, karena sudah ada jelas daripada dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana Imam Mahdi itu, bagaimana daripada tanda-tanda kiamat itu. Kita dekati para alim ulama, kita dekati ustadz-ustadz, kita dekati guru-guru untuk menjelaskan lebih detail daripada tanda-tanda dan ciri-ciri datangnya kiamat, ataupun lebih spesifik tentang tanda-tanda daripada Imam Mahdi, ciri-ciri fisik dan kapan munculnya, seperti apa ketika diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih mengetahui, lebih terbuka, tidak percaya begitu saja. Apalagi ini zaman sudah masuk kepada zaman fitnah. Sedikit-sedikit orang ngaku Imam Mahdi, sedikit-sedikit bahkan banyak yang sudah ngaku Nabi. Itu sudah, kita nggak usah percaya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk menjalani saum di bulan suci Ramadan ini dari awal sampai akhir dengan imanan wahtisaban. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.